menyapa kita semua, shalom. Shalom. Yang ada di rumah, shalom. Shalom. Ya, kita yakin dan percaya bahwa dimanapun, baik yang ada di tempat ini, bahkan kita yang ada di rumah, Tuhan hadir di sana. Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita. Saya yakin dan percaya setiap kita boleh datang dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita boleh menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa hanya Dia satu pribadi yang akan tetap setia menolong kita, yang akan membentengi kita dalam keadaan apapun. Bahkan kita tahu di hari-hari ini kita dikejutkan, kita banyak mendengar berita-berita yang mungkin membuat kita takut, yang mungkin membuat kita khawatir. Tapi di dalam Tuhan kita tak perlu takut, kita tak perlu khawatir, sebab Dia akan selalu menyertai kita. Saya yakin dan percaya, baik kita yang ada di tempat ini, bahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang ada di rumah, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama menyerukan, berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kebaikan-Mu yang begitu besar bagi kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas setiap apa yang Tuhan perbuat bagi kami. Kami mendapati hidup kami pada hari ini. Kami boleh kuat, kami boleh sehat. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mau menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Kami mau berseru kepada Tuhan. Kiranya setiap pujian penyembahan kami menjadi hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita mau lebih lagi menaikkan pujian ini. Yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Kau telah buktikan, telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari lebih lagi angkat suara, katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu
kasih Yesus, sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan terus mendapati hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami mau lebih bersorak lagi bagi nama Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi hormat kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang ada di rumah, semangat? Semangat. Bersukacita? Saya yakin dan percaya tidak ada yang bisa menghalangi kita. Baik penyakit, baik kelaparan, penderitaan, gak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kita boleh bersama-sama mengangkat pujian ini. Kita menyatakan bahwa Tuhan kita Allah yang luar biasa. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbandingkan kuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi kami, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku semuanya, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Mari lebih lagi angkat suara kepada Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbandingkan kuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku semuanya, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa.
lagi menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita mau katakan, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Sama-sama ya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju katakan kuasanya. Kita buat siapa? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi ya. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju. Maju katakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama serahkan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita mau lebih lagi nyanyikan lagu ini dari awal. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Semuanya maju. Maju katakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu daya. Dengan apa? Dengan kuasa namanya. Sama-sama serukan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, 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 di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya kira dan percaya kita semua boleh mempersiapkan diri untuk menuntut berkat Tuhan yang akan diperdengarkan bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan bagi kami. Kami yakin dan percaya setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau urapi hamba-Mu untuk berbicara bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu yang akan menguatkan setiap kami, firman-Mu yang hidup di dalam kami, akan memberikan kami kekuatan yang baru. Haleluya Yesus. Sama-sama kita angkat pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan
Hanya Engkau lah ya Tuhan satu-satunya pengagungan hidup kami, ya Tuhan kami Yesus. Biarlah hati kami Tuhan tetap Bapa yang baik mengagungkan pribadi-Mu, memuliakan Engkau ya Tuhan kami Yesus, yang telah mati oleh karena dosa kami, yang telah bangkit, yang telah naik ke dalam kerajaan surga, untuk memerintah atas seluruh kehidupan kami, baik di bumi ini dan juga di surga kelak nantinya. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada sore hari ini Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Engkau yang berkarya atas kebenaran firman. Biarlah Engkau ya Tuhan Yesus yang melawat seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu ya Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Mohon Bapa pengharapan-Mu turun atas sembah. Biarlah Roh Kudus yang berkarya, Engkau yang beracara, Engkau yang mengambil otoritas-Mu Tuhan Yesus atas kehidupan hamba, supaya firman-Mu Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni kehidupan kami dari segala dosa pelanggaran kami. Sucikan kudusan kami ya Bapa, layakkan hidup kami di hadapan. Segala kuasa-kuasa segala merusak setan bentuknya yang mencuri kemuliaan dari kehidupan kami. Yang bersatu hati mengusir menghalus segala bentuk kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkata pergi, enyak keluar kau dari sini. Darah Yesus yang berkuasa. Berfirman langkah Tuhan bagi kami semua. Kami siap mendengar dan melakukan. Di dalam dan melalui anak-Mu Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Allah Bapa kami di surga. Haleluya. Amin. Salam untuk kita semuanya. Salam buat seluruh pemirsa yang ada di rumah. Ya, saya mengucapkan salam untuk kita semuanya. Semoga kiranya kita terlindung, terpelihara oleh karena kasih Tuhan dengan kasus yang ada saat ini, yaitu wabah corona, ya. Iya, semoga Tuhan memberi perlindungan atas kita semuanya. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, saudaraku, ya, yaitu tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Iya. Kita sebagai umat Tuhan harus mengetahui dan mengerti, ya, tentang akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudaraku, khususnya jemaat GSBD Philadelphia yang ada di Hotel Kaliban dan juga seluruh pemirsa, supaya kita boleh memahaminya. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai kepada ayatnya yang ke-53. Di situ judul peringkatnya yaitu kenaikan Yesus. Saya akan membacanya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, yang punya firman. Iya. Di mana nas firman Tuhan ini ada 4 ayat. Tapi sebelum kita masuk kepada pokok bahasan kita, saya mau menjelaskan dulu kepada kita semuanya tentang kenaikan Tuhan Yesus, saudaraku, ya. Tentang kenaikan Tuhan Yesus. Saya mencatat di sini ada 4 hal tentang kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya buat tema untuk khotbah kita pada saat sore hari ini, yaitu hal kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hal tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada 4 hal yang saya catat di sini, ya.
Tapi yang kita bahas nanti bukan hal yang 4 ini ya. Ya, tapi sebagai penjelasan secara singkat, bahwasanya ada 4 hal yang kita harus perlu. Kenapa Tuhan Yesus itu naik ke surga? Ya. Yang pertama, saudaraku, karena Yesus memang adalah asli warga kerajaan surga. Ya. Karena Yesus sesungguhnya adalah asli kerajaan surga, ya. Itu nanti bisa kita lihat dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat 13. Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 34 dan Yohanes 5 ayatnya yang ke-17. Yang kedua, saudaraku, mengapa dia naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya, saudara. Ya, untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Jadi semoga kita semuanya memiliki kepercayaan teguh kepada Tuhan. Katakan amin bagi semua yang percaya kepada Tuhan. Ya. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-4. Ya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-4. Terus yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus itu naik ke surga? Itu bisa kita lihat bahwasanya untuk meminta kepada Allah Bapa supaya Roh Kudus dicurahkan bagi kita orang-orang percaya. Untuk meminta kepada Allah Bapa supaya Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang percaya. Itu dinyatakan dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai kepada ayat 17 dan Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Ya, dari secara penjelasannya, saudaraku ya. Ya. Dan yang terakhir, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Supaya Injil keselamatan diberitakan kepada seluruh dunia. Supaya Injil kerajaan surga, Injil keselamatan itu diberitakan, diperkatakan kepada umat manusia yang ada di bawah kolong langit. Itu tadi saya katakan ada 4 hal ya tentang kenapa Tuhan Yesus berangkat ke surga. Puji Tuhan, saudaraku, dan juga buat saudara-saudaraku yang ada di rumah yang melihat dan mendengarkan khotbah ini, dan khususnya buat jemaat Gasperi Philadelphia yang digembalakan oleh Bapak Gembala kita, Pak Antonius Manalu. Kita masuk kepada bahasan kita, yaitu di dalam Lukas pasal 24 tadi. Iya. Dikatakan di sana, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kalau kita lihat dari nas ini, ada yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia berangkat ke surga. Ada 2 hal yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Dan nanti kalau kita lihat ada juga nanti bagaimana dari pihak anak-anak Tuhan. Bagaimana respon pihak daripada orang-orang percaya. Apa, saudaraku, kedua hal itu kita lihat ayat 50 itu. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Kenapa Tuhan Yesus harus membawa murid-muridnya dalam hal dia terangkat ke surga? Bisa aja toh dia langsung terangkat ke surga, gak ada masalah, ya. Tetapi kenapa mesti Tuhan Yesus, saudaraku, membawa para murid-muridnya
untuk melihat dia terangkat ke surga. Dari sini bisa kita lihat kalau pekerjaan Tuhan Yesus itu sangat akurat, saudara. Ya, sangat akurat. Dia tidak mau semua yang dikerjakan dia dikatakan orang bohong. Tapi harus ada saksi. Harus ada saksi yang melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan dikatakan di sini, lalu Yesus semua mereka. Di sana ada kata mereka. Berarti saksi itu lebih dari satu orang. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu, ya, dikatakan kalau lebih satu orang yang menyaksikan suatu masalah, suatu kasus, suatu kejadian, berarti kejadian itu sah. Ya, sah. Sedangkan ada pun saksi, ya, sedangkan ada pun saksi. Ada sekarang di bawah kolong langit ini, di dunia ini, yang mengatakan Yesus itu yang telah mati bukan dia. Bahkan dikatakan digantikan. Padahal begitu banyak yang menyaksikan tentang kematiannya. Ada. Dan bahkan banyak manusia di bawah kolong ini yang mengatakan, yang menyangka Yesus itu Tuhan. Makanya Yesus membawa mereka, yaitu muridnya, sebagai saksi tentang kenaikannya ke dalam kerajaan surga. Dan itu bisa kita baca, kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 9. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-9 dikatakan di situ, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan. Amin, saudaraku? Iya, ia disaksikan oleh mereka. Tidak dikatakan mereka. Berarti lebih dari satu orang jamak. Ya, disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Mereka. Jadi jelas, saudaraku, tidak bisa lagi dipungkiri kalau Yesus itu absolut adanya dia terangkat ke surga. Mutlak adanya dia terangkat ke surga. Itu poin pertama. Kita lihat poin yang kedua. Ya, apa hal yang dikerjakan Tuhan Yesus sebelum Tuhan kita Yesus Kristus terangkat ke surga. Yang kedua, yaitu 50b. Ya, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi Yesus Tuhan kita naik ke surga bukan langsung naik terangkat, enggak. Ya. Tapi dia meninggalkan berkat bagi setiap orang-orang yang percaya kepada, dan sampai sekarang berkat itu ada nyatanya bagi kita semuanya. Dikatakan dia mengangkat tangan, ya, dan memberkati mereka. Bisa aja, dia langsung naik gitu ya. Ya, tapi dia enggak. Dia meneguhkan setiap orang-orang yang percaya kepadanya dengan berkat. Tapi umat Tuhan yang saya kasihi, kita jangan langsung mendefinisikan berkat itu yaitu uang, materi, ya, secara finansial, enggak ya. Ya. Artinya berkat yang paling ajaib bagi kita yaitu tentang keselamatan, tentang perlindungannya bagi kita semuanya. Umat Tuhan katakan,
Jadi kalau ada kasus-kasus sekarang kita lihat, kita nggak perlu khawatir karena berkat itu tangan itu tetap terulur bagi kita semuanya dan terangkat bagi kita semuanya. Sekarang di kitanya sekarang sebagai orang percaya. Jangan kalau kita sudah mengatakan orang Kristen kok bisa begini. Ya, saya katakan bagi kita semuanya bukan masalah merek, bukan masalah identitas, tapi percaya ataupun iman. Ya, jadi ada dua hal yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus bagi kita semuanya menjelang atau sebelum dia terangkat ke surga, saudara. Ya, yang pertama dia membawa para muridnya sebagai saksi untuk menyaksikan Tuhan kita terangkat ke surga. Dan yang kedua, dia tidak langsung terangkat, tapi dia memberkati kita semuanya. Orang-orang percaya, saudara. Luar biasa Tuhan kita Yesus. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Sekarang saya mau jelaskan kepada kita poin yang kedua, bagaimana respon kita. Ya, respon kita sebagai orang percaya dalam hal menyikapi tentang kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga, saudara. Ya, bagaimana respon kita? Ya, di sini ada saya catat 3 hal. Ya, ada 3 hal respon kita sebagai orang percaya dalam menyikapi kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama dikatakan di sini, mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sujud menyembah kepadanya. Kata mereka di sini semua orang-orang percaya. Kita harus memberikan pengagungan kepada Tuhan kita Yesus sebagai respon kita tentang keselamatan yang kita terima lewat penyembahan kita kepada Tuhan, saudara. Ya, kita harus mengagungkan Dia. Itulah respon kita, saudara. Kalau kita sudah boleh merasakan dengan iman bagaimana kita diselamatkan dari belenggu dosa, dan segala kuasa apapun yang ada di dunia ini tidak akan menghalangi Tuhan kita Yesus terangkat ke surga. Itu. Karena dikatakan di sini mereka sujud menyembah. Kata sujud itu adalah penghormatan kita kepada Tuhan. Pengakuan kita kepada Tuhan, saudara. Terus yang kedua, dikatakan di sana, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Harus kita garis itu kata sukacita. Halo, orang-orang percaya? Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen harus mengalami sukacita. Bukan lagi dengan muka yang murung, bukan lagi dengan muka yang galau, bukan lagi muka yang cemas. Masalah boleh ada di tengah-tengah dunia, saudaraku. Ya, apa kata murid, apa kata ahli-ahli, ya. Satu hal yang harus kita imani, Tuhan Yesus senantiasa meluangkan bagi kita semuanya, katakan amin. Untuk melindungi kita. Dan dia katakan Roh Kudus akan dicurahkan bagi kita semuanya. Dan itulah yang berkuasa atas kehidupan kita, saudara. Karena dikatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul pertama ayat 8 itu, kamu akan menerima kuasa. Dan dikatakan lagi dalam kitab Markus, ya, Markus pasal 16 itu, tanda-tanda yang untuk orang percaya, sekalipun kamu dikatakan dipatut ular berbisa, kamu tidak mendapat celaka. Sekalipun kamu minum racun maut, kamu tidak akan mendapat kematian. Jadi luar biasa kita.
Jadi kita harus mengalami sukacita. Dikatakan di sini, lalu mereka pulang dan sangat bersukacita. Haleluya. Itu respon bagi kita orang percaya tentang menyikapi kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Ya? Kita harus mengagungkan Dia. Jadi jangan kita sungkan menyembah Tuhan kita. Ya? Jangan kita sungkan untuk menyembah Tuhan kita. Jangan kita sungkan untuk mengagungkan Tuhan kita, memberikan penghormatan kepada Tuhan kita Yesus. Dan kita harus mengalami sukacita. Ada pujian mengatakan kan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh haleluya, saudara. Iya. Tapi kenapa sekarang banyak orang Kristen ketakutan? Kenapa banyak orang Kristen sekarang mengalami kegalauan? Saya bukan menghakimi saudaraku, saya bukan menuduh saudaraku, bukan. Tapi mari kembalikan imanmu kepada Tuhan. Belajar tentang kebenaran firman Allah. Karena inilah kompas bagi kita, saudaraku. Inilah tongkat bagi kita semuanya. Saya bukan mengatakan orang-orang pintar nggak berguna, tidak. Yang saya katakan demikian ya. Tapi yang Tuhan tuntut bagi kita semuanya supaya kita tetap beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir, saudaraku, buat kita semuanya. Ya, respon kita sebagai orang percaya dalam menyikapi kenaikan Tuhan Yesus ke dalam kerajaan surga. Dikatakan ayat 23, mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Dikatakan di sana tetap kata mereka, artinya kepada kita semua segenap orang percaya. Ada di sana kata senantiasa. Senantiasa itu artinya kita tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh apapun, untuk menjadi baik Allah, untuk kita boleh beribadah kepadanya, untuk kita boleh memuliakannya. Nyambut besar saudaraku ya. Kalau mereka senantiasa berada di bait, senantiasa. Sehingga di sini kita jangan lagi membatasi diri untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita jangan lagi dihalangi oleh apapun di dunia ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu respon kita sesungguhnya. Saudaraku ya, iya. Mereka senantiasa berada di bait Allah. Saya katakan si bait Allah kita ya, jangan mau terpisah dari kasih Allah. Ya, kita jangan terhalang untuk bersekutu dengan Tuhan. Baik secara bersekutu oleh gereja mungkin, ya, oleh organisasi mungkin, baik oleh keluarga dan juga secara pribadi. Ya. Dan dikatakan di sana dan memuliakan Allah. Jadi sungguh indah saudaraku ya, kalau kita sangat mengerti dan memahami ya bagaimana Tuhan kita Yesus berkarya lebih dari 3,5 tahun di dalam dunia ini. Hanya satu tujuannya, untuk menyelamatkan kehidupan kita dari belenggu dosa, untuk membebaskan kita dari cengkeraman iblis yang berkuasa di dalam dunia ini. Semoga orang-orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan khususnya bagi jemaat Gereja GSPD Philadelphia yang ada di rumah, dengan kasus yang ada sekarang, supaya kita tidak terhalang untuk menjaga dan menjalin keunitian bagi kita semuanya sebagai keluarga kerajaan Allah, saudaraku. Dan kita berdoa kepada Tuhan supaya perlindungan Tuhan nyata bagi kita semuanya, dan kita jangan lupa untuk bersekutu dengan Tuhan.
Jadi refleksi untuk kita semua dari firman Tuhan ini saya buat seperti ini. Kita sebagai orang percaya, kita harus menyembah Tuhan kita, mengagungkan Tuhan kita, dan kita senantiasa juga harus mengalami sukacita, saudara. Dan tetap bersekutu dengan Tuhan untuk memuliakan Dia. Itu refleksi buat kita semuanya. Semoga kita semuanya tetap teguh iman, ya, jangan goyah, dan mari supaya kita senantiasa melayani Tuhan, saudaraku, supaya Tuhan kita tetap dimuliakan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan untuk kita semuanya pada sore hari ini. Salam untuk kita semuanya. Kita angkat pujian untuk Tuhan kita. Kita katakan kepada Tuhan, Yesus, kemuliaan. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidup. Katakan lagi, Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Ku padamu kini, ku datang sujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir bagiku, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku sujud dan di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih ya Bapa Surgawi buat firman yang Kau berikan kepada kami pada sore hari ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan permai bagi kehidupan kami semua. Firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami semua. Khususnya Tuhan buat jemaat gereja GSPD Philadelphia ya Tuhan kami Yesus, yang ada di Hotel Kaliban ini ya Tuhan kami yang baik. Biarlah Tuhan pemelihara-Mu nyata bagi kami semua, supaya ketika kenaikan-Mu Tuhan naik ke dalam kerajaan surga, tangan-Mu Tuhan tetap terangkat terulur bagi kami semuanya untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami tidak perlu mengalami kecemasan dalam hidup ini ya Tuhan kami Yesus, karena ada Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami Tuhan hidup yang menyembah kepada-Mu ya Tuhan kami yang baik. Dan biarlah Tuhan kami Bapa yang baik, tidak mau Bapa diganggu oleh apapun yang ada dalam dunia ini. Untuk kami Tuhan boleh menjadi persekutuan dengan Engkau ya Tuhan kami Yesus. Dan biarlah hidup kami semuanya Tuhan mengagungkan dan memuliakan Engkau Tuhan kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami
inilah syukur kami, inilah pengagungan kami. Di dalam dan melalui anakmu Kristus Yesus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Allah Bapa kami di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua diberkati, amin. Amin. Yang ada di rumah, amin. Haleluya. Kita akan mengangkat pujian saudara-saudara kita, anak Allah, Yesus nama. Sama-sama ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, buktikan dia hidup. Sekali lagi dari awal. Anak Allah, Yesus namanya, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, buktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Shalom. Puji Tuhan. Ini kali ketiga gereja GSPD Philadelphia kita kembali dapat mengadakan ibadah streaming. Walaupun dalam setiap sesinya ada saja kendala-kendala kecil, tapi puji Tuhan semuanya bisa kita lalui. Kita percaya semua ini bukan karena hebat kita, bukan karena kemampuan kita, apalagi karena kepintaran kita, tapi kita percaya semua hanya karena anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih. Kiranya setiap ibadah kita akan terus memberkati banyak jiwa dimanapun berada. Yang mungkin saudara-saudari yang sedang menonton melalui YouTube ataupun media lainnya, biar kiranya ibadah ini dapat memberkati kita semuanya, juga semua yang sudah hadir. Puji Tuhan, seperti firman-Nya tadi berkata, ya, kita mengingat kembali bagaimana kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu anugerah kasih karunia Tuhan Allah Bapa di surga yang begitu luar biasa. Karena percuma dan sia-sia iman kita kalau kita tidak melihat Tuhan Yesus itu harus bangkit dan juga dia harus naik ke surga. Sebelum kita tutup ibadah ini, mari kita sama-sama kembalikan pujian kuasa-Mu terlebih besar.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, haleluya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolong, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, untuk napas kehidupan yang bisa kami terima hingga pada sampai hari ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena tidak semua orang seberuntung kami pada hari ini. Banyak orang yang hari ini dia terpaksa harus sakit dan harus masuk di rumah sakit. Dan juga ada beberapa orang yang terpaksa dia harus menyelesaikan hidupnya dan menghembuskan napasnya terakhir di hari ini. Bahkan juga tidak sedikit ada saudara-saudara kami yang mungkin harus mengalami kecelakaan sehingga mereka tidak dapat dan sanggup lagi untuk datang beribadah. Tuhan, terima kasih. Dalam hal keadaan apapun kami Tuhan, saat ini kami masih dapat memuji dan menyembah-Mu. Itu adalah satu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami jikalau selama ini Tuhan kami sering berkeluh kesah, kami sering bersungut-sungut untuk hal apapun, bahkan untuk hal kecil sekalipun, masalah ekonomi, keuangan, ataupun masalah kesehatan, ataupun masalah hal lain. Tuhan, itu terlalu kecil di hadapan-Mu, terlalu kecil bagi-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau sanggup melakukan hal yang tidak mungkin bagi kami Tuhan. Terlalu banyak Tuhan Engkau telah mencontohkan untuk hidup kami Tuhan. Tetapi yang lebih lagi Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah naik ke surga supaya kami dapat menerima keselamatan yang kekal daripada-Mu kelak Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, Engkau naik ke surga supaya Roh-Mu itu turun. Bukan untuk apa-apa Tuhan, tapi untuk dapat juga mengubah hidup kami menjadi lebih baik hari ke hari. Tidak cukup hanya sekedar menjadi orang yang selamat, tetapi Engkau ingin membuat dan membentuk kami Tuhan untuk kami dapat berubah. Dan tidak ada satupun kuasa yang sanggup mengubah, hanya melalui Engkau Allah Roh Kudus, Allah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, seperti firman-Mu berkata Tuhan, Rasul Paulus menulis, Engkau Roh Kudus akan menguatkan kami hari demi hari
akan menguatkan kami hari demi hari. Kami tidak sanggup Tuhan kalau kami hanya berjalan sendiri atas dasar daging kami saja. Kami tidak sanggup Tuhan kalau kami hanya berpikir secara logika dan akal pikiran kami saja. Kuasa kami terbatas Tuhan. Tetapi kuasa-Mu Tuhan, Allah Roh Kudus yang begitu besar, yang dapat menembus batas bagi orang-orang yang berpikir sangat sempit. Tidak ada yang tidak mungkin yang dapat kami lakukan. Kami percaya karena kami sanggup, karena ada Engkau. Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, itu adalah kasih karunia yang luar biasa. Engkau harus mati, Engkau harus bangkit, dan Engkau harus naik. Terima kasih Tuhan. Hingga saat hari ini kami dapat berdiri teguh seperti ini Tuhan, dan kami dapat mengalami dan merasakan bagaimana proses itu berjalan. Terima kasih Tuhan, Kau membentuk dan mengubah kami. Uji kami Tuhan, lihat kami lebih dalam lagi hati kami Tuhan. Ajar kami lebih mengerti kasih sesungguhnya daripada-Mu Tuhan. Dan lebih lagi pakai kami Tuhan sesuai rencana-Mu untuk dapat melayani-Mu Tuhan. Biar semua hal yang kami lakukan dalam hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jikalau kami bekerja untuk Tuhan. Jikalau kami bergaul, kami juga bergaul untuk Tuhan. Jikalau kami berkeluarga, kami berkeluarga untuk Tuhan. Dan lebih lagi jikalau kami melayani hanya untuk-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Berkati setiap pribadi kami Tuhan. Semuanya yang hadir di tempat ini, begitu juga setiap saudara-saudara kami yang sekarang sedang menonton melalui media streaming atau media apapun itu Tuhan, Tuhan. Engkau menjamah tangan-Mu terulur Tuhan, setiap menjamah hati kami satu persatu, pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau akan mengubahkan Tuhan. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang sedang mengikat saudara-saudara kami, mereka dimanapun berada saat ini, kami nyatakan dalam nama Yesus Kristus, Engkau akan memutuskan dan mematahkan itu. Kami akan menerima satu kelepasan baru Tuhan. Setiap pribadi saat sekarang yang kami sedang mengalami satu kekurangan Tuhan, Engkau akan mencukupkannya. Jikalau di antara kami saat sekarang juga ada yang sedang mengalami satu sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan menyembuhkannya. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terlalu besar Tuhan. Banyak hal yang kami ingin sampaikan, tetapi rasa syukur kami lebih besar dari itu semua Tuhan. Kami berserah, kami mengangkat tangan kami kepada-Mu Tuhan. Engkau yang lebih tahu isi hati kami, Engkau yang lebih tahu kebutuhan kami, karena Engkau-lah yang memelihara kami Tuhan. Kami hanya bisa berserah dan melakukan yang terbaik menurut kemampuan kami saja Tuhan. Tetapi biar semuanya itu jadilah sesuai apa yang Engkau mau, bukan apa yang kami mau. Karena kami percaya Tuhan, jikalau Engkau yang menjadikannya, semuanya itu baik adanya. Pikiran kami terbatas untuk melihat segala sesuatunya itu indah Tuhan. Tetapi kalau semuanya datang daripada Tuhan, kami percaya Tuhan, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan melingkupi hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami kuat. Kami percaya pada saat setelah kami mengalami ibadah ini, kami tidak sama seperti sebelum kami datang melalui ibadah ini. Kami merasakan bagaimana kuasa Roh Kudus-Mu itu hadir di kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu selalu Tuhan. Saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu, tadahkan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat berlimpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, kekuatan, dan sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha kali kedua Tuhan datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.